Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami juga sudah boleh mendeklarasikan akan setiap firman-Mu yang kami percaya akan tergenapi seluruhnya dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mendengar akan perkataan-Mu. Biar perkataan-Mu ini boleh menjadi Tuhan suatu harta yang sangat berharga untuk kami. Untuk kami boleh menjalani hidup-hidup kami. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom saudara. Pagi ini saya mau sharing tentang trust. Ya. Trust artinya apa? Percaya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel ya di Instagram. Sekarang saya membaca artikelnya nggak dari koran, nggak dari apa ya saudara. Kebanyakan kita dapat informasi dari Instagram ya. Jadi saya juga banyak baca-baca artikel yang bagus-bagus di Instagram. Dan suatu hari ada suatu cerita yang sangat menarik ya. Ada seseorang yang senantiasa mengeluh karena rumahnya itu adalah bentuknya kayak apartemen studio gitu dan di tingkat 4. Dan kebetulan apartemennya itu bentuknya kayak rumah susun ya saudara ya. Saudara tahu ya bedanya apartemen sama rumah susun. Kalau apartemen itu biasanya dilengkapi dengan fasilitas, ada kolam renang, ada liftnya, ada lobbynya kayak hotel kalau di apartemen. Tapi kebetulan orang ini hidupnya tuh kayak di rumah susun gini saudara, kayak di depan ditayangkan ya. Jadi dia itu tinggal di lantai 4 dan setiap kali dia mau pulang pergi dari rumahnya dia harus naik turun tangga ya. Dan kebetulan orang ini badannya cukup besar, jadi bayangin dia kalau habis pulang kerja capek-capek seharian dan dia harus menatap ke tangga ya yang 4 kali putaran itu, dan dia akan mengeluh, "Aduh, hidup gua gini banget, saya ini udah capek kerja seharian, udah lelah fisik dan mental, masih tiap malam harus ngadepin 4 tangga ini." Dan dia akan menjalani tangga itu, tapi dengan hati yang gondok, aduh kapan sih nih ya saya bisa pindah ke apartemen yang ada liftnya gitu. Nah suatu hari dia ngobrol sama seorang temannya, atau pokoknya dia ketemulah sama seorang dokter. Lalu dia mengeluh tentang hidupnya. Nah orang ini berkata, dok kamu tinggal di mana dok? Oh saya tinggal di rumah. Enak dok, saya ini loh dok sudah kerja bertahun-tahun masih aja tinggal di apartemen studio. Tapi apartemen studionya dok lantai 4, gak ada liftnya. Jadi tiap hari saya pulang pergi kerja itu harus turun naik tangga 4 kali dok. Bayangin badan segede saya ini harus turun naik tangga. Kalau turun mah gak apa-apa berangkat kerja. Kalau pulang kerja harus ngadepin 4 tangga naik. Aduh rasanya hidup ini kok berat banget gitu. Nah dia ceritanya curhat sama dokter ini, teman dokternya. Lalu tiba-tiba teman dokternya ini ketawa. Kamu itu loh aneh gitu. Kamu itu mengeluhkan hal yang disyukuri oleh orang-orang Jepang gitu, kata dokternya. Hah? Maksudnya gimana dok? Kalau di Jepang, rumah apartemen lantai 4 gak ada tangganya, itu yang paling dicari sama orang. Dan itu yang harganya paling mahal, kata dokternya gitu. Lalu dia ngomong, maksudnya gimana dok? Rumah saya ini malah dicari orang kalau di Jepang. Iya, pertama karena orang Jepang tahu bahwa naik tangga turun tangga itu sangat baik untuk kesehatan. Sehingga orang-orang yang tua sekalipun, yang sudah usia lanjut, dia tidak akan takut untuk punya rumah di lantai 4 tanpa lift. Karena dia berkata bagus ini, saya mau gak mau badannya jadi gak males. Saya mau gak mau tiap hari harus melatih sendi-sendi dan otot-otot saya ini untuk naik ke rumah saya lantai 4. Saya tidak akan malas berolahraga dan saya akan tiap hari dipaksa mau gak mau olahraga, itu baik untuk kesehatan. Orang Jepang yang tua akan ngomong seperti itu. Dan yang kedua, orang Jepang itu percaya bahwa semakin dekat dengan matahari itu semakin sehat.
Karena mereka percaya matahari kan dewanya mereka. Dan orang Jepang percaya matahari itu sumber kehidupan dan sumber kesehatan. Makanya waktu COVID kita disuruh ngapain saudara? Jemuran di matahari. Jadi mereka itu punya prinsip semakin kita tingkatannya tinggi di rumahnya, semakin rumahnya di atas, itu semakin sehat untuk badan. Karena semakin dekat dengan matahari. Jadi kamu itu mengeluhkan hal, mengeluhkan properti yang sebenarnya itu di Jepang paling dicari. Tinggi, dekat sama matahari, bertangga banyak. Orang Jepang sangat suka itu. Lalu akhirnya orang ini manggut-manggut. Oh gitu ya. Jadi saya malah harus bersyukur ya. Iya. Karena yang kamu miliki ini sudah sangat yang terbaik menurut orang Jepang. Kenapa kamu mengeluhkan akan hal ini? Saudara, akhirnya orang ini pulang ke rumahnya yang di lantai 4 itu. Dengan cara pandang dan dengan sikap hati yang berbeda sama sekali. Rumahnya sudah pindah belum ke apartemen berlift? Belum. Rumahnya masih tetap sama. Tingkatnya masih di tingkat 4. Nggak habis ngomong sama dokter itu tiba-tiba istrinya nge-call, kita dapat di lantai 1. Enggak. Dia tetap harus menjalani 4 lantai itu. Tapi dia bilang, begitu selesai percakapan dengan teman dokter saya ini, cara saya menghadapi naik 4 lantai sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Saya jadi begitu naik, enteng rasanya. Kenapa? Hatinya sukacita. Saya jalani langkah demi langkah 4 lantai itu saya ngerasa enteng. Tiba-tiba udah nyampe. Karena hati saya sukacita, hati saya ringan. Karena saya waktu jalanin, oh ini loh ya yang dicari sama orang Jepang. Sehat, sehat, sehat. Mungkin saya dengan naik turun ini tiap hari, badan saya juga nanti bisa tambah langsingan dikit. Mungkin dengan saya naik ini, sendi-sendi otot saya jadi kuat, gak kletek-kletek, gak karaten. Bener juga ya orang-orang Jepang itu ya, dia begitu pagi-pagi buka akan jendela kamarnya, melihat matahari berjemur. Nah, saya di lantai 4, lebih dekat dengan matahari, saya lebih sehat. Rumahnya belum pindah, lantainya tetap di lantai 4. Dan hari itu dia menikmati akan rumah lantai 4-nya itu. Masalahnya masih sama, pergumulannya masih sama, tapi cara menghadapi dan sikap hati dalam menanggung beban itu berbeda. Nah, jadi dari sini sebenarnya apa sih yang merubah cara pandang orang ini? Walaupun persoalan dan tanggungannya tetap sama. Apa yang bikin orang ini berbeda cara menghadapinya? Apa yang bikin orang ini berbeda akan cara menanggungnya? Karena kata-kata ini, trust. Dia percaya sama apa yang diomongkan oleh dokter itu. Betul saudara? Kenapa dia percaya? Karena yang ngomong dokter. Kalau yang ngomongnya mungkin orang jual bakso, dia curhat nih sama tukang jual bakso. Terus tukang jual baksonya ngoceh, oh itu baik pak untuk kesehatan bla bla bla. Mungkin dia kurang percaya ya saudara, lah kamu jualan bakso. Kalau kamu ngasih tahu saya resep bikin bakso enak, mungkin saya percaya sama kamu. Tapi kalau kamu ngomongin tulang sendi sehat mah saya nggak percayalah. Wong kamu pinternya bikin bakso. Tapi yang ngomong ini adalah dokter yang ngerti masalah kesehatan sehingga dia percaya, trust. Nah, betapa pentingnya anak-anak Tuhan kayak kita ini untuk percaya sama apa yang Tuhan ngomong. Karena itu akan merubah banyak cara pandang kita tentang kehidupan. Dan itu akan banyak menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan itu akan memperingan akan beban hidup kita. Saat kita harus menjalani dan menanggungnya. Ya. Nah saya beberapa waktu yang lalu kita kan ngadain nobar tentang Abraham ya saudara. Apakah di sini ada yang belum nonton?
Ya di bioskop kayaknya sudah nggak ada ya, jadi silahkan bisa cari-cari sendiri di online. Di online banyak sih saudara, film ini sebenarnya tidak dikomersilkan banget. Ditaruh di bioskop, tapi di internet juga sebenarnya udah banyak sekali yang gratisan. Karena saya yakin pembuat film ini sebenarnya pengen supaya semua orang bisa nonton dan bisa mengakses akan film ini. Ya, judulnya adalah His Only Son. Dan waktu saya nonton film, sebelum saya nonton film ini, saya agak ragu. Ini kalau film tentang Tuhan Yesus, tentang Musa, itu ada seru-serunya. Karena kalau Musa kan, wah, membelah laut, dikejar Firaun, bla bla bla, 10 tulah. Ya, kayak kebayangnya itu banyak actionnya gitu loh saudara. Tuhan Yesus juga banyak adegan penyiksaan bla bla bla. Jadi pasti filmnya seru, yakin deh. Tapi waktu pas saya diajak nonton film ini, saya tuh rada ragu-ragu sebenarnya. Ini film isinya apa ya? Pasti ngobrol terus karena ya kehidupan Abraham itu ya banyaknya ya ngobrol. Paling adegan yang rada seremnya waktu dia mau bunuh Ishak mungkin ya. Tapi itu pun Ishak tidak ada perlawanan ya kan saudara. Kan gak dikatakan Ishak kabur atau Ishak marah, nggak ada. Di Alkitab dikatakan Ishak juga menyerahkan dirinya dengan itu, jadi nggak ada perlawanan. Jadi film ini serunya di mana ya gitu. Tapi kita akhirnya memutuskan yuk tetap nonton bareng karena pasti bagaimanapun ini pasti memberkati kita. Saudara tahu dari awal film sampai akhir film saya tuh nangis. Walaupun film ini seakan-akan mana seru banget saudara. Karena apa? Saya jadi ngerti kenapa orang ini disebut sama Tuhan sebagai Bapak orang percaya. Karena dia benar-benar orangnya percaya saudara sama Tuhan. Walaupun berpuluh-puluh tahun seakan-akan gak ngeliat kenyataan dari janji Tuhan itu. Dan yang saya belajar dari film ini adalah, kan di Alkitab gak diomongin tentang kehidupan dia sehari-hari. Tapi saudara tahu gak rasanya percaya sama sesuatu, tapi orang di sekelilingmu belum tentu sepercaya kamu. Itu yang saya pelajari, iya ya. Abrahamnya sih percaya, tapi istrinya percaya enggak? Pegawai-pegawainya dia, orang-orang terdekat di sekeliling dia, percaya enggak kayak dia percaya? Kalau level percayanya beda, sebenarnya itu sangat melelahkan loh saudara. Ya, saya lihat di film ini, Abraham itu anak orang kaya di Ur Kasdim. Istrinya dia Sarah pun dari keluarga kaya, dari keluarga berada. Jadi waktu Tuhan nyuruh, pergi kamu dari sanak keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sarah itu gak mungkin, oke, mari kita pergi. Nah, di film ini juga dikatakan Sarah protes. Kamu mau apa? Apa yang kamu cari? Tuhan siapa yang kamu maksud? Kita kan punya Tuhan juga. Mereka itu punya dewa-dewa banyak sekali. Batu dijadiin dewa, pohon dijadiin dewa. Ya kan mereka masih menyembahkan batu dan pohon dan sebagainya. Kita sudah punya Tuhan, kata Sarah. Tuhan mana yang kamu maksud? Lalu Abraham harus menerangkan kepada Sarah menurut takaran imannya. Dia ngomong, ada Tuhan yang namanya Tuhan semesta alam ini yang disebut Allah Yahweh itu. Datang ke saya melalui mimpi dan penglihatan. Dia yang nyuruh kita pergi. Sarah itu akan pasti bertanya-tanya, ngapain ya? Udah enak di sini. Tapi Abraham selalu berkata, saya harus taat karena dia sudah berfirman. Bahasa Inggrisnya because God said so. Karena dia sudah mengatakannya maka aku harus melakukannya. Akhirnya Sarah nurut, ya kan? Pergilah dari negerinya, pisah sama orang tuanya, pisah sama semua kesukaannya. Harus ngikut Abraham. Dan berkali-kali di dalam perjalanan hidupnya Sarah mengeluh dan berkata, kok Tuhanmu gak sayang sama aku sih? Kok Tuhan yang engkau katakan baik itu ternyata sayangnya cuma sama kamu,
Sama aku nggak sayang. Kenapa? Aku dibiarkan mandul. Lalu begitu ngelihat negeri yang dijanjikannya ternyata negerinya kering, gersang. Dia berkata mungkin Lot dapat tanah yang seperti surga, yang banyak air. Kenapa kamu pilih tanah yang tandus ini? Allahmu yang kau bilang baik itu, kenapa ngasihnya tanah yang tandus? Kenapa dia menanduskan tanah ini dan menanduskan kandunganku? Waduh, saudara, bayangin kalau tiap hari engkau percaya sama Tuhan, tapi orang di sekelilingmu ini ngomel dan berkata, mana. Berat saudara. Hidup orang ini berat, saya bilang. Karena saat waktu dia mulai percaya sama Tuhan, orang di sekelilingnya belum tentu percaya. Orang di sekelilingnya belum tentu punya pengenalan akan Tuhan seperti dia. Orang di sekelilingnya belum tentu level imannya nyampe. Dan itu sebenarnya sangat melelahkan. Tapi saya heran sama orang ini. Yang disebut Bapak orang percaya. Saya salut. Karena apa? Setiap kali ada orang yang menentang. Setiap kali ada orang yang mempertanyakan. Dia akan selalu menjawab satu perkara. Karena Tuhan sudah berfirman. Karena aku percaya karena Dia yang mengatakannya. Aku percaya karena Tuhan semesta langit dan semesta bumi yang mengatakannya. Cuman berdasarkan itu, dia gak punya pembelaan apa-apa. Dia gak berusaha menerangkan ke Sarah, kenapa ya kamu mandul? Kenapa Tuhan belum ngasih anak? Dia gak punya pembelaan apapun, tapi dia punya satu. Saya percaya karena Tuhan sudah mengatakannya. Bisa gak saudara? Seperti orang yang tadi punya rumah di lantai 4. Saya percaya karena dokter mengatakannya. Dan di dalam hidup ini bisakah kita berkata, walaupun beban kita belum lenyap, walaupun beban kita belum mengecil mungkin, tapi kita berkata, aku percaya karena siapa? Tuhan mengatakannya. Banyak orang yang mungkin anti sama yang namanya janji Tuhan yang muluk-muluk. Saya tahu kita ini kan udah masuk hari ke-30, kita tinggal, pokoknya kita sudah hampir sebulan dan kita tinggal kurang seminggu lagi puasa ya kan. Untuk menghadapi akan financial freedom. Tapi saya tahu di sosial media itu banyak orang yang menentang akan acara ini. Karena mereka berkata, orang Kristen itu emang senangnya gitu-gitu kok. Ibu Nani itu senangnya bikin acara yang spektakuler. Supaya apa? Orang pada datang. Bahkan ada yang ngomong biar persembahannya banyak. Orang pada datang. Kasih acara yang judulnya wow. Siapa yang gak mau? Pasti semua orang mau financial freedom. Tapi saudara, kalau kita nyinyir sama apa yang Tuhan katakan, maka kita ini orang paling malang karena kita gak percaya sama apa yang Dia katakan. Saya bukannya marah sama orang-orang di luar sana yang ngata-ngatain. Tapi saya kasihan sama mereka karena apa? Karena mereka gak tahu. Dan mereka gak percaya sama apa yang Tuhan ngomong. Saudara tahu Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Kita baca ayatnya. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Saya katakan ini adalah janji Tuhan. Ini perkataan siapa saudara? Perkataan Yesus sendiri. Tuhan gak ngomong ini lewat nabinya atau lewat orang lain. Ini adalah Yesus sendiri yang ngomong. Dan hari ini pertanyaannya, kita mau percaya gak? Kita adalah orang yang mau percaya atau kita orang yang mau nyinyir sama apa yang Yesus katakan? Mari kita baca sama-sama dan kita imani. 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Next. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi saya mau katakan, hari ini kita harus percaya. Karena siapa yang ngomong? Yesus sendiri. Kita bikin acara bukan untuk supaya orang banyak datang, supaya spektakuler, supaya wow. Ibu Nani sendiri bilang, saya itu gak pernah loh seumur umur bikin seminar keuangan, gak pernah. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya, dan ada dasar firman-Nya saudara, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan berkata, aku pengen kamu hidup. Dan aku ini pengen kamu mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan damai sejahtera. Bukan hanya materi, ya, tapi tidak berkekurangan dalam segala perkara yang baik. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hari ini kita mau percaya atau kita mau nyinyir? Kalau saya milih percaya, karena yang ngomong siapa? Tuhan sendiri yang memiliki hidup kita. Jadi mulai hari ini jalani hidup kita dengan cara pandang yang berbeda, supaya kita tuh bebannya ringan saudara. Ya. Karena mungkin kita belum tahu timingnya Tuhan. Ya. Kapan Tuhan persoalanku ini dijawab? Kapan Tuhan bebanku ini lepas? Tapi setiap kali kita lagi kepentok sesuatu, lagi lelah, lagi capek, ingatlah firman ini saudara. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10, Tuhan, you are the door, engkaulah pintu itu. Dan ini adalah tahun years of open doors. Engkaulah pintu itu. Aku akan masuk melalui engkau, aku akan selamat, aku akan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan. Domba gak pernah mikirin aku hari ini makan apa. Dia cukup ngikutin gembalanya. Dan gembalanya akan bawa dia ke padang rumput yang tidak beracun dan yang airnya melimpah. Dan domba itu akan seharian di sana. Gak mikirin nih nanti rumput bakal habis apa enggak ya. Dia akan nikmatin aja. Nikmati rumput, nikmati makan. Lalu pada petang hari gembalanya akan ngumpulin dia dan bawa dia masuk ke kandang kembali. Kalau Tuhan berkata engkau akan menemukan padang rumput, itu artinya Tuhan ngomong kamu taruh bebanmu itu nak. Jangan mbok gendolin terus. Persoalanmu itu serahkan kepada gembalamu. Engkau akan menemukan kenikmatan dalam mengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku datang supaya engkau punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalaupun hari ini rasanya kita masih kekurangan saudara. Tapi kalau kita percaya sama yang ngomong ini, cara kita ngadepin hidup akan berbeda. Saat kekurangan itu datang atau kelemahan itu datang, engkau akan bisa berkata, Tuhan engkau cukup buatku. Dan aku percaya berkat-Mu cukup buat aku. Karena engkau adalah gembala yang menyediakan makanan untuk domba-domba. Ya. Nah jadi saudara, mari kita hari ini menyikapi firman ini. Dan berkata Tuhan aku mau percaya. Aku mau trust. Walaupun persoalanku mungkin belum beres. Atau mungkin persoalanku atau bebanku itu masih ada. Tapi cara aku menghadapi, cara aku memandang akan barang itu atau persoalan itu buat berbeda Tuhan. Supaya aku menjalani hidup ini dengan ringan. Dan aku percaya saat aku menjalani dengan ringan, di situ Engkau bekerja dan Engkau menyelesaikannya bagiku. Ya saudara, saya pengen kita masuk ke acara financial freedom ini dengan pengertian yang benar. Bahwa acara ini bukan manusia yang bikin. Bukan manusia yang berinisiatif. Tapi berdasarkan Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 Tuhan berkata, aku yang ingin nak. Aku yang berinisiatif. Aku yang ingin engkau hidup dan menikmati semua dalam kelimpahan. Gak cuman kelimpahan jasmani, tapi juga kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan semua yang baik.
Semua yang baik Tuhan sudah sediakan di padang rumput yang hijau. Dan kita harus percaya, Tuhan, it's not my will. Ini bukan kehendakku, ini bukan kehendak Ibu Nani, ini bukan kehendak orang. Tapi ini adalah perkataanmu. Dan aku mau percaya, trust sama apa yang kau katakan. Kenapa? Seperti Abraham katakan, aku percaya karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Hari ini mari kita katakan pada hidup kita, Tuhan, aku percaya karena Engkau yang ngomong. Yuk sama-sama kita ngomong, Tuhan, aku percaya karena Engkau yang mengatakannya. Tuhan, aku percaya karena Engkau yang mengatakannya. Sekali lagi, Tuhan, aku percaya karena Engkau yang mengatakannya. Amin. Saudara tiap hari berkata, kalau ada beban berat, kalau persoalanmu belum bergeser dari tempatnya seakan-akan, tiap hari katakan, Tuhan, aku percaya karena Engkau yang mengatakannya. Tuhan ingin kita hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Kami percaya Tuhan akan perkataanmu. Ampuni kami kalau seringkali kami kurang percaya. Tapi kami mau belajar percaya. Dan mulai hari ini kami katakan, kami percaya karena Engkau yang mengatakannya. Seperti Petrus, ada satu lagi, Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah semalam-malaman aku ini bekerja, menebarkan jala. Tapi aku gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, aku akan siap-siap sekarang juga. Dan akan menebarkan jala sekali lagi. Padahal Petrus punya pengalaman di laut lebih daripada Yesus. Yesus itu adalah tukang kayu. Petrus itu nelayan. Tukang kayu ngomong ke nelayan, ayo tebarkan jala sekarang, Tuhan, ini udah siang, ikannya udah ke dalam lagi. Tadi malam waktu yang tepat aja, aku nebarin jala gak dapet satu ikan pun. Sekarang udah siang, ikannya udah turun ke bawah semua, Tuhan. Aku nebar jala seakan-akan harusnya gak dapet apa-apa. Teorinya. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, itu Petrus katakan, aku akan melakukannya. Aku akan menebarkan jalaku sekali lagi. Dan Tuhan berkata hari ini kepada setiap kita, lakukan tindakan iman, berjalan dengan iman, berjalan dengan sukacita, berjalan tanpa pengeluhan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan perkataan siapa yang kita ikuti, perkataannya. Maka kita akan menebarkan jala sekali lagi. Kita akan jalani hidup sekali lagi. Kita akan menghadapi semua realita hidup sekali lagi. Tapi kita cara pandangnya sudah berbeda. Karena kita tahu Dia yang menjamin setiap langkah kita. Dia yang kita percaya. Amin. Saudara, percaya itu gampang-gampang susah ya. Jadi seperti yang diterangkan tadi, kenapa orang yang punya apartemen tadi nggak percaya ya, disebabkan karena dia merasakan hidup seperti ini. Tapi kalau yang mengatakan dokter, dia percaya. Nah, tadi juga dikatakan tentang percaya itu tidaklah hal yang mudah. Saudara, yang dikatakan Sofi itu benar. Ada seorang, saya nggak pernah ketemu, dia nggak pernah ke persekutuan, tapi dia diajak oleh saudaranya untuk ke taman Tuhan. Nah, selesai pas ketemu dengan saya, satu pertanyaannya kepada saya, dia nggak kenal saya, kok berani-berani gitu dia itu bertanya seperti ini ya. Disebabkan karena apa? Dia seorang pengusaha yang, ya bukan pengusaha, direktur dari suatu PT yang sangat terkenal ya. Dan
sangat booming banget karena bergerak dalam bidang IT ya. Jadi benar-benar dia pengalaman dia mengenai masalah ekonomi itu pakar lah, pinter banget. Dia nanyanya begini kepada saya, Ibu, yakinkah Ibu ini membuat, dia ngomong gitu, kan dia nggak ngerti ceritanya. Jadi dia, yakinkah Ibu itu membuat seminar seperti ini dalam keadaan dunia saat ini? Dia bilang, kita aja, dia ngomong begitu, perusahaannya agak kolaps sekalipun saya bergerak dalam bidang IT. Gitu. Sekarang ini sampai beberapa karyawan saya, dia bilang, terpaksa saya berhentikan. Karyawan yang lain, ini saya sampai usahakan hanya membayar 50% dari gaji. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi satu perkara, resesi pasti ada, kegelapan itu akan melanda semua perusahaan. Perusahaan besar-besar itu sudah semuanya kolaps. Kok Ibu ini berani membuat seperti ini? Dia bilang gitu. Saya bilang, kalau saya pribadi saya nggak berani. Saya bilang, karena ada janji dan ada perintah. Saya bilang, ada janji, ada perintah. Saya percaya akan janji Tuhan. Saya percaya akan perintah ini benar dari Tuhan. Saya yakin, ya saya lakukan. Yang tanggung jawab, ya yang ngasih janji. Yang tanggung jawab, ia ngasih perintah. Kalau kamu diberi surat kuasa, saya cuma melakukan berdasarkan kuasa itu. Surat kuasa itu. Yang tanggung jawab siapa? Ya bos saya yang akan tanggung jawab. Saya bilang begitu. Saudara, itu tidak mudah, namanya percaya. Tapi sesudah itu malamnya saya tuh doa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, ini ada orang ngomong gini loh. Saya belajar apapun yang saya alami pagi itu, kalau malam saya tuh cerita sama Tuhan apa yang saya lakukan. Ya. Nah saya bilang, Tuhan, ini ada orang ngomong kayak gini, saya jawabnya begini. Saya bilang gitu. Terus saudara tahu nggak? Saya diberi gambaran yang benar-benar menggugah hidup saya ya. Dan lebih percaya. Tuhan ngomong begini, nak, dunia itu bulat. Saya bilang gitu ya. Pada saat ada belahan bumi yang gelap, ada terang kan di belahan bumi yang lain? Iya. Pada masa dunia itu semuanya dikatakan kolaps, dikatakan dalam kegelapan, dikatakan ekonomi akan terjadi begitu. Di belahan lain ada terang kan? Ada sesuatu hal yang luar biasa kan? Iya Tuhan, itu yang akan dilakukan. Dalam masa-masa yang sangat mengalami kesukaran, anak-anak Tuhan akan menjadi bintang. Amin. Percaya bahwa yang berasal dari Tuhan itu akan membawa sesuatu yang spektakuler dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pujian dan penyembahan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Buat kami percaya bahwa Engkau datang untuk memberikan kelimpahan buat kami. Engkau adalah pintu. Kalau kami mau masuk pintu itu, kami akan keluar dan melihat akan padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hari-hari di hadapan kami, masih kurang 1 minggu lagi Tuhan, kami menanti-nantikan apa yang sedang Engkau janjikan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini, apapun yang kami hadapi, buat kami punya sikap hati Tuhan, tetap percaya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap akan berdiri untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi saat ini, kami tetap berdoa. Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Engkau akan memilihkan pengganti daripada Bapak Presiden kami tepat pada waktunya. Engkau punya 1001 jalan
untuk melakukan dan mereka-reka segala-galanya. Engkau akan memberikan pengganti yang tepat di hatimu. Engkau akan memberikan pengganti Tuhan tepat pada waktunya, bukan ditentukan oleh dunia ini, bukan ditentukan oleh peraturan, bukan ditentukan oleh siapapun juga Tuhan. Tapi kami tahu, kami berdoa pagi ini, biar Engkau yang menentukan Tuhan, kapan semua harus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan pegang kendali atas bangsa ini. Karena bangsa ini banyak sekali anak-anak-Mu Tuhan, yang di Indonesia ini berseru-seru dan berdoa, menaikkan doa kami, memasukkan cawan doa kami Tuhan, sehingga merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu dan naik di hadapan-Mu, dan kami tahu Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Engkau tahu akan keadaan cuaca saat ini, kekeringan sudah mulai terjadi. Dalam perjalanan kemarin Tuhan, hamba melihat ada beberapa titik sudah terjadi kebakaran di tempat sawah-sawah. Tuhan, Engkau tahu betapa keadaan kemarau yang seperti ini. Tapi satu perkara kami tahu, tetap semua ada di dalam kendali daripada-Mu. Keadaan cuaca yang tidak baik, keadaan musibah yang terjadi, gempa bumi di mana-mana. Tapi kami ingat Tuhan, ada belahan bumi yang tetap terang. Kami percaya kami anak-anak terang, apapun kegelapan ada, kami tetap ada di belahan bumi yang terang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami tetap minta kepada-Mu kekuatan yang baru. Kami tetap minta kepada-Mu Tuhan, yang dinamakan suatu daya tahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah daya tahan tubuh yang dari ilahi ini memasuki hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, sampai kami dapat tetap bertahan Tuhan, karena kekuatan dan kesehatan Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan Kau persiapkan hati kami. Kami mau menyerahkan ibadah tanggal besok pagi Tuhan, dan tanggal 19 kami persembahkan kepada-Mu. Engkaulah yang akan melakukan yang terbaik buat kami. Engkau yang berjanji, Engkau yang bertanggung jawab dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan, menyelubungi seluruh hidup kami, menyelubungi akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Dan semua yang tidak baik, roh ketidakpercayaan, roh ragu-ragu akan Engkau, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi, kami tahu di balik kegelapan sudah ada terang yang sudah akan muncul dalam hidup kami. Inilah tangan kami dan inilah kaki kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua pekerjaan hari ini bersama-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Kami terima hari ini dengan utuh, dan kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.